Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aldi Rizal Frizi Rafikri dari kelas 11C. Di sini saya mau ngapain? Ini lihat aja di sini udah ada orang mau buat apain? Mau diwawancarain lah. Oke, jadi sebelumnya nama kamu siapa, Bang? Nama saya Nordi Pradityo, alias Michael. Panggil saya Michael aja ya. Oke, Bang Michael, kita ini ngomong santai aja ya. Apa yang kamu ketahui tentang Jepang? Ya, kalau menurut Michael sih yang aku tahu dari penjajahan Jepang sama Indonesia tuh, Jepang tuh memulai penjajahan tuh pada 1942, terus juga nggak kayak selama Belanda yang mungkin orang tahu tuh sekitar 3 abatan. Terus juga pada dasarnya Jepang tuh mau ngambil sumber kebutuhan dari Indonesia, minyak dan lain-lain. Dan juga Jepang tuh keikutan Perang Dunia 1 sama 2. Jadi mau nggak mau dia harus mengkeruk sumber daya dari Indonesia salah satunya. Nah, Jepang itu ikutin Perang Dunia 1, 2, 3 tuh ada beberapa negara yang ikut. Pertama, Italia, terus juga Jerman, sama Jepang. Nah, cuman si Italinya nih kalau di ML tuh AFK istilahnya. Jadi dapet coklat lah. Jadi dia malah udah AFK terus di ninja Italinya. Dia malah pindah ke NATO, jadinya sisa 2 ini doang dong. Pasti kan kesusahan. Jermannya juga udah mulai kesusahan ya, si Adolf Hitlernya udah capek. Terus juga dikeruk terus sama Uni Soviet, terus juga sama negara-negara Amerika lainnya. Ya Jepang juga lama-kelamaan disudutin terus sama Amerika bla bla bla. Makanya sampai di bom di 1945 ya, di Nagasaki, Hiroshima. Dan itu yang membuat Jepang terdesak dan harus memberikan kemerdekaannya ke Indonesia secara penuh. Nah, makanya ada sidang PPUPKI, BBUPKI dan lain-lain. Oke, jadi segini aja ya kalau dari Bang Michael nih. Oke, salam. Nama saya Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya James Sudizain dari kelas 11C. Hari ini saya akan nanya-nanya Sultan tentang sejarah Jepang di Indonesia. Boleh dulu nggak namanya siapa? Dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Ghifari dari kelas 11A. Oke, pertanyaan saya ini, apa sih alasan Marsikal Terauchi mengundang atau membawa 3 pemimpin PPKI untuk dibawa ke Dalat, Vietnam? Oke, karena pada pertemuan itu tuh upaya terakhir Jepang untuk mengendalikan kemerdekaan Indonesia. Nah, Marsikal Terauchi itu panglima tertinggi di Jepang di Asia Tenggara ingin memastikan proklamasi kemerdekaan terjadi sesuai dengan rencananya pada 24 Agustus 1945. Lalu Dalat itu dipilih lokasinya karena lokasi strategis dan jauh dari pengawasan sekutu. Nah, Jepang ingin kemerdekaan Indonesia tuh tampak sebagai hadiah dari mereka, bukan hasil perjuangan rakyat. Tapi rencana ini runtuh ketika Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki dibom. Lalu Soekarno-Hatta sadar kekuasaan ini. Soekarno-Hatta ini mengambil inisiatif untuk memproklamasikan kemerdekaan 2 hari kemudian pada 17 Agustus 1945. Langkah yang sepenuhnya di luar skenario Jepang. Oke, makasih banyak Sultan dan jawab pertanyaan dari gua. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bersama kita Nugroho Hardian Fasa dari 11C. Di sini kita bersama siapa? Akram Ziyad. Akram Ziyad namanya ya, keren sekali. Kali ini saya akan mewawancari Bapak Akram Ziyad ya? Iya, betul. Iya. Kita akan mewawancarai apa itu Rengas Dengklok dan apa yang kamu ketahui gitu tentang Rengas Dengklok. Ya, jadi setahu saya dari literatur yang sudah pernah saya baca, Rengas Dengklok itu kurang lebih penculikan IR Soekarno dan juga Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Penculikan ini dilakukan oleh pemuda-pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat dilakukan, tidak menunggu keputusan Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Terima kasih ya. Keren sekali ilmunya loh. Keren. Makasih kali. Kita juga sangat mengapresiasi Bapak Akram Ziyad ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Siap. Oke. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.